Kenapa nih perempuan nih? Kenapa rambutnya kayak gitu tuh? Ini bukan basah gegar air nih, enggak, dia nih lengket rambutnya nih. Apa darah ya? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Masih dalam rangkaian KHW Halloween, Wak. Malam ini aku datang lagi menemani kalian dengan menceritakan satu kisah horor Wawa series Profesi di part 251. Nah, sebelum aku masuk ke ceritanya, Wak, aku mau nanya dulu nih sama kalian ya. Kalau misalnya kalian bisa kesempatan buat beli rumah untuk tempat tinggal, kalian lebih pilih rumah yang ada di mana, Wak? Mau di desa? Di kota? Di komplek perumahan? Atau di mana? Pasti ada banyak sekali kemungkinan yang perlu kita pikirkan baik-baik, termasuk salah satunya mengenai aspek keamanan di tempat tinggal kita ini kan. Dan juga biasanya nih di komplek perumahan elit akan terasa lebih aman lagi jika dijaga oleh security yang handal dan terlatih ya kan. Dan seperti yang kita tahu juga, security di komplek perumahan ini pasti berjaga selama 24 jam sehari. Mereka mengamankan area itu dari kemungkinan perampokan, aksi kejahatan, dan juga berbagai bahaya lainnya, ya kan? Tapi apakah kira-kira mereka ini atau security ini juga bisa mengamankan area perumahan dari serangan teror mistis? Nah, di KHW malam ini, Wak, aku akan menceritakan kisah dari salah satu Wawa kita yang bekerja sebagai security. Wawa ini punya banyak sekali pengalaman horor yang terjadi selama dia bertugas. Nah, penasaran dengan gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out! Oke, Wak, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Rama dari Banten. Halo Mas Rama. Nah, jadi Wak ceritanya pada tahun 2013 lalu, Rama ini mulai bekerja sebagai security di salah satu perumahan elit yang ada di sana. Nah, pada saat itu baru ada 5 rumah aja, Wak, yang udah jadi di dalam komplek itu dan siap huni. Sedangkan rumah-rumah lainnya itu masih dalam proses pembangunan gitu loh. Nah, makanya selama Rama itu bertugas, Wak, dia ini juga diwajibkan untuk berpatroli memeriksa alat-alat konstruksi dan juga bahan-bahan bangunan yang ada di lokasi itu, yang ada di perumahan itu, supaya nggak dicuri sama orang. Semua security yang bekerja di komplek ini, Wak, dibagi jadi 2 shift. Ada shift pagi dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan shift malamnya dari jam 8 malam sampai besoknya yang 8 pagi. Jadi masing-masing shift ini kerjanya 12 jam, oke? Dan kebetulan di hari pertama si Rama ini bekerja, Wak, dia ini dapat bagian shift malam dari jam 8 malam sampai 8 pagi. Nah, datanglah dia itu kan hari pertama nih. Nah, agenda malam itu di hari pertama dia bekerja, Wak, memang seperti biasanya selalu diawali dengan apel di depan posko satpam itu. Lalu lanjut lagi lah berpatroli mengelilingi komplek. Pokoknya tiap masuk, tiap berganti shift pasti apel dulu baru menjalankan tugas. Nah, pada saat akan mulai patroli ini, Wak, 2 seniornya si Rama yang bernama Bang Edi dan Bang Yoga minta si Rama untuk Rama tolong kocek area perumahan yang masih dalam proses pembangunan ya, kata mereka. Koceklah itu alat-alat konstruksi dan juga bahan bangunan yang ada di sana. Pastikan semuanya aman dan utuh ya Rama ya. Kalau misalnya nanti ada apa-apa, segera infokan kami lewat HT. Kami berdua nanti ngecek di bagian depan, terus kami standby di pos 1, kata mereka berdua kan. Oke, siap Bang, laksanakan, kata si Rama kan. Dalanat, pergilah aku tuh memulai patrolinya dengan berjalan kaki sambil bawa senter. Dan malam ini kan dia mau ngecek-ngecek lagi tuh, patroli lah seperti biasanya. Nah, awalnya semua berjalan kondusif aja, Wak. Hingga akhirnya ketika dia memeriksa gudang penyimpanan semen yang ada di situ, ada salah satu tempat untuk nyimpan barang-barang bangunan, tiba-tiba HT-nya Rama bunyi kresek-kresek gitu kan. Nah, biasanya suara kresek-kresek HT itu akan muncul ketika ada yang mau menghubungi Rama, tapi jalurnya mungkin jalur sinyalnya ini mungkin lagi bentrok gitu. Jadi ada kresek-kresek bentar. Dan apa nih? Mereka berdua nih pastikan, which is Bang Edi sama Bang Yoga. Nah, dihubungi baliklah sama Rama. Rama bilang, "Monitor, pos 1, monitor," kata gitu kan. Bang Edi jawab, "Oke, masuk, diterima pos 1. Kenapa?" "Izin Bang, tadi Abang kontak saya kah?" Kata siapa? Kata si Rama kan. "Soalnya dari tadi HT saya bunyi-bunyi keras kerusuk terus," katanya. "Oh, enggak Ram," katanya. "Coba kau cek jalur sinyal HT-mu itu mungkin aja nggak sengaja kepencet," kata Bang Rama, kata Bang Edi kayak gitu kan. Nah, pas Rama mau memeriksa jalur sinyal di HT-nya, tiba-tiba HT itu malah mati total. Kok mati? Oh, lowbat ini mungkin, kata si Rama kan. Apa tadi juga mungkin bunyi kresek-kresek itu gara-gara mau lowbat inilah Nat, kata si Rama. Pikirnya Rama kayak gitu. Dah Rama simpan lagi HT-nya, dia nggak memusingkan soal HT-nya itu lagi. Dan dia lanjutlah itu, Wak, berpatroli dengan memeriksa gudang penyimpanan semen tadi itu kan. Pertama kan dia mau ke sana. Lalu pada saat si Rama ini masih berada di dalam gudang semen itu, Wak, tiba-tiba dia dengar ada macam sesuatu yang jatuh dan menghantam tanah dari luar. Dar gitu.
Rama langsung lah keluar gudang itu kan, diperiksanya tuh apa tuh yang jatuh. Nah pas dicek ternyata ada Wak batu kali, besar kali batunya. Nah dia teronggok dia di tengah jalan komplek tuh, teronggok batu besar tuh dekat tengah, tes gitu. Nggak heran aku nengok ada batu kali di situ, orang juga memang lagi ada pembangunan kok. Ditambah lagi batu kali ini kan juga biasanya dipakai sebagai pondasi bangunan kan Wak. Dan di sekitar situ memang lagi ada dekat sekitar si batu itu jatuh, ada batu-batu kali yang lagi ketumpuk-tumpuk sebagai bahan material bangunan. Batu kali yang ditengok sama si Rama ini kemungkinan yang menggelinding dari tumpukan batu-batu kali yang ada dekat sana juga. Rama sempat terdiam waktu nengok itu. Iya sih, memang ada batu-batu kali di sini. Mungkin batu itu juga dari tumpuan ini. Tapi kenapa kok bisa batu ini tiba-tiba ngeglinding terus jatuh? Batu ini kan berat kan? Minimal aja untuk ngangkat batu yang ku tengok tuh harus 2 orang dewasa loh yang ngangkat. Nggak mungkin batu itu terjatuh gara-gara angin, apalagi ketabrak kucing. Pun yang ku tengok batu kali itu udah di tengah, bukan ngeglinding. Kau glinding kan dengan baru kayak gitu kan? Ini nggak langsung dak. Jadi macam dilempar batu tuh di tengah jalan tuh loh Wak. Kalau ngeglinding kan nggak langsung dar gitu suaranya kan? Ya kan keren, ngerti maksud aku kan? Iya, kenapa bisa langsung di tengah jalan kayak gini ya, kata gitu. Mana besar pula batu tuh. Nah di tengah keheranannya itu Rama pun lalu berjalan lah menghampiri si batu kali itu. Maksud dia mau ku pindahin lagi Nat ke tepi karena kan di tengah jalan. Kalau aku singkirkan bisa ngambat lalu lalang kendaraan proyek, lalu lalang penghuni yang ada di sana juga kan mau disingkirkan sama si Rama. Nah pertamanya Rama nih sok paten kali waktu dicoba didorongnya batu tuh pakai kakinya, padahal besar batu tuh. Kupikir bisa lah bergeser pakai kaki kan agak kut gitu ha. Nah tuh dicoba pakai kaki yo nggak bergeser. Dicoba lagi sama Rama diangkatnya pakai kedua tangannya. Tetap nggak keangkat. Berat kali nih rupanya, kata si Rama kan. Nah akhirnya di situ kalian tahu Rama ini memutuskan untuk udahlah ku hancurkan aja batu ini pakai palu yang besar tuh, pakai palu besar supaya nanti bisa kupindahkan. Pokoknya piye caranya ini batu ini harus kupindahkan gitu kan. Maksudnya nanti bisa dipecahin pakai palu, kepecahlah beberapa bagian, mungkin beberapa bagiannya bisa ku pindahin ke tumpukan gitu, pikir si Rama. Dah masuk lagi Rama itu ke gudang apa itu, diambilnya lah palu besar bukan palu paku ya, palu besar. Diambilnya, terjonggok lah di tengah jalan tuh, mau dipecahin lah itu batu itu karena pas si Rama lagi mukul-mukul batu itu, tiba-tiba datang seekor anak burung hantu terbang. Dekat dia ke arah aku. Rama nggak tahu nih asal anak burung hantu ini dari mana. Tapi yang jelas Rama yakin kalau burung itu pasti bukan peliharaan warga kompleknya dia. Soalnya aku tengok burung itu macam nggak ada aksesoris yang tertinggal di badannya, entah jadi macam rantai di kakinya atau mungkin kalungnya. Jadi mungkin ini bukan peliharaan, tapi ini pasti burung liar gitu kan. Nah karena dia mikir itu burung liar, Rama pun berencana untuk memelihara si anak burung hantu ini di kontrakannya. Nah, ada burung hantu nih gitu kan, lucu kan. Dulu kawan aku punya dia burung hantu namanya Cepluk. Aku tuh bayangnya itu udah lucu kan. Mantap nih, aku pelihara aja lah kata gitu kan. Nah, pergilah si Rama ini, ditangkapnya burung itu, diam pula burung tuh nggak terbang. Ditangkapnya burung tuh, dimasukkan sama Rama ke dalam karung bekas pasir yang memang ada di sana juga. Dan dimasukin bentar. Aku tunggu sini dulu ya, ditaruhlah di tepian bentar. Dia balik lagi tuh mecah-mecahin batu. Tas, udah aku tunggu nanti ku ambil. Dah, terus nggak lama dari situ tiba-tiba gitu. Rama nih ngerasa macam ada yang ngelempar pasir di kepala aku. Lempar, kalian kebayangkan dilempar pasir, tas. Waktu itu Rama nih nggak mikir yang aneh-aneh, dia malah mengira kalau mungkin orang yang lagi ngelempar pasir itulah seniornya Bang Edi, entah juga Bang Yoga gitu. Lempar, kata dia kan, mentang-mentang aku junior malah diisengin aku. Jangan tadi yang ngelindingin batu mereka juga, kata si Rama dalam hati kayak gitu. Nah tapi waktu itu Rama nggak dipeduliin ya yang ngelempar-lempar dia pakai pasir itu. Suka hati kalian lah, serah kalian lah. Dia tetap tuh pecah-pecahin batu sampai terpecah lah batu itu beberapa bagian, baru dipindahkannya lah itu batu-batu ke tumpukan batu kali yang lainnya gitu kan. Pokoknya nggak dipedulin tuh tadi siapa yang ngelempar pasir, tapi memang ada yang ngelempar pasir gitu. Nah setelah selesai nih soal batu kali itu udah selesai, Rama pergi berjalan dia mengelilingi area itu sambil nyari siapa, 2 kawannya tadi tuh, Bang Edi, entah Bang Yoga. Jadi di situ setelah Rama menyelesaikan tugasnya, baru dia pengen cari tadi siapa nih yang lemparin aku pakai pasir gitu kan. Bang Edi, Bang Yoga adalah kalian nih iseng-iseng aja kata gitu kan. Dicari-cari dekat daerah gudang dekat sekitar situ lah, nggak ada. Rama mikir lagi, kayaknya mereka udah balik nih ke pos 1 gitu kan. Ngambek mungkin mereka aku nggak ngereaksi apa-apa waktu dilempar pasir, kata si Rama. Udahlah aku susulin aja lah ke pos, kata si Rama kayak gitu. Tapi waktu si Rama balik, dia nggak bawa burung hantu yang tadi dia taruh dekat sana, nggak dibawa, dibiarkannya aja dulu di situ ya kan. Nah jalan lagi dia ke pos 1. Sampai di pos 1 betul Bang Edi sama Bang Yoga memang udah ada di sana, Bilanglah si Rama kan, kalian ini usil ya Bang ya. Ngapa tadi lemparin aku pakai pasir, bukannya bantu aku pecahin batu? Gegara aku baru hari pertama ya, maka dikerjain ya, kata si Rama kayak gitu. Apa kau nih ngomong apa kau Ram? Dari tadi kami berdua cuma di sini kok, kami nggak kemana-mana, kata mereka berdua kan.
Terus siapa yang ngelempar kau pakai pasir tadi bang? Katanya, manalah kami tahu. Sumpah bukan kami. Paling tuh pecah-pecahan dari atas tuh kena angin. Kata si kawan-kawannya lagi, oh iya juga bisa jadi, kata si Rama. Kandalah tuh. Akhirnya Rama pun gak mau berdebat sama si seniornya itu. Akhirnya Rama pun mengakhiri obrolan itu. Dan sampailah mereka selesai di shift malam, Wak. Mereka ya ngobrol seperti biasa aja. Dan Rama juga tidak menceritakan kejadian yang menimpa dia selama patroli tadi. Soal batu yang entah tiba-tiba ngegelinding di tengah jalan. Soal burung hantu yang dia tangkap tuh gak diceritain sama Rama. Dibiarkan aja sama Rama. Dah nih, itu malam pertama si Rama bekerja di sana. Dah. Setelah pagi datang, Wak, udah ada berganti shift nih. Rama sama teman-temannya pun bergantian tugas dengan security yang ada di shift pagi. Lalu seperti biasa, mereka apel pulang dulu nih. Barulah Rama mampir tuh ke area gudang semen kemarin malam itu untuk ngambil burung hantu yang kemarin dia tangkap. Baru pagi tuh, Wak, diambilnya. Nah, Rama dibawanya lah itu burung hantu ke kontrakannya. Tapi karena pada saat itu Rama tuh nggak punya sarang burung, dia inisiatif di rantainya lah kaki burung hantu tuh kan. Dikaitkannya rantai itu ke macam ada pegangan kayu. Nah, dia di dapur aku taruh di situ. Jadi burung hantu ini ditaruhnya di dapur. Lalu setelah dia memastikan oh udah mantap nih, katanya nggak akan kabur lah ini burung hantunya, Rama pun beranjaklah masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Nah, karena dia memang udah kecapean setelah bertugas di malam itu, di malam pertama itu, Wak. Saat itu Rama pun langsung ketiduran tuh di kamarnya dengan posisi menyamping. Nah, aku nyamping ngadap tembok, set tidur aku kan. Nah, pas Rama lagi tidur itu ya, tiba-tiba dia cium ada bau wangi, ada wangi melati, ada kecium bau melati, tapi bercampur sama bau anyir darah. Dia pekat kali ini berdua nih, bercampur macam mana lama nggak mual-mual si Rama tuh. Dan di saat yang sama juga Rama nih ngerasa macam lagi dielus-elus rambutnya. Nah, dengan kondisi yang masih tekan-tekan, ini siapa nih yang ngelus-elus kepala aku nih? Dibuka lah mata ya sama si Rama kan, untuk nengok siapa nih yang lagi ngelus-ngelus kepala aku gitu. Lalu pada saat si Rama ini balik badan kan, dia buka, oh nggak ada apa-apa. Dia balik badan, ini ngadep tembok tadi, dia balik badan, di situ dia tengok ada perempuan lagi terduduk, dia tepat di samping aku. Nah, dia cuman wajah si perempuan tuh tertutup gara-gara rambutnya panjang kali. Terus rambutnya tuh macam basah tapi lengket. Bisa terbayang sama kalian kayak gitu, lengket macam apa nih? Apa nge-freeze si Rama di situ? Ini siapa nih perempuan nih? Kenapa rambutnya kayak gitu tuh? Ini bukan basah gegara air nih, enggak, dia nih lengket rambutnya nih. Apa darah ya, kata Rama kayak gitu. Rama tuh bisa nebak kayak gitu soalnya kan Rama tuh juga cium bau amis darah yang pekat kali tadi tuh kan. Nah, ketika Rama masih terdiam nge-freeze ini, Wak, lamunannya langsung buyar. Ketika perempuan itu tiba-tiba bilang apa? Balik ke nana aing, kata. Waktu sosok tuh ngomong, nah dia makin bau lagi, bau anjir yang macam menguar dari mulutnya tuh. Kata. Yang sebelumnya aja udah mual kali, waktu dibuka mulut makin bau lagi, ya Allah. Dan sosok itu masih terus mengulang-ulang ucapannya tadi, Wak, ya, dengan intonasi yang makin lama makin kencang. Balikin anak aing, balikin anak aing, balikin anak aing. Itu mulutnya udah keluar tuh aromanya nggak enak kali, kata si Rama. Lalu ketika sosok itu berteriak untuk yang kesekian kalinya, disitulah Rama terbangun dia dari tidurnya. Mimpi dia rupanya. Berarti sosok aku tengok tadi tuh cuman mimpi aja. Cuman anehnya Nani, oke lah aku cuma mimpi kan. Cuman anehnya Rama tuh tetap ngerasa mual, Wak. Sampai dia berlari ke kamar mandi muntah-muntah dia. Oke lah mimpi, tapi kok aku ngerasa mual betulan gitu. Dia langsung pergi ke kamar mandi, dia muntah-muntah nih kan. Setelah dia muntah, dia balik lagi ke kamarnya. Cuman waktu itu aku nggak mikir aneh-aneh, Nat, kata Rama. Aku nggak mikir aneh-aneh. Rama menganggap kalau kejadian menyeramkan yang menimpa dia tadi, yang si cewek bau mulut tadi itu, ya udah cuma sebatas mimpi buruk aja. Rama pun mengabaikan hal itu, dia lanjutlah istirahat lagi nih kan, Wak. Dah. Nah, ketika malam tiba, Wak, Rama kan shift malam kan. Rama siap-siap lah ini untuk masuk kerja lagi, untuk berangkat kerja lagi. Nah, sesampainya di perumahan dan nyampe di tempat kerja nih, seperti biasa Rama sama teman-temannya mengawali agenda dengan apel bersama. Nah, pada saat apel ini berlangsung, Wak, diumumkan bahwa dua seniornya Rama kemarin, si Bang Edi sama si Bang Yoga tadi, ternyata di rolling ke tempat lain sama kantornya. Dan sebagai gantinya pada malam itu Rama ini ditugaskan dengan dua security baru, Wak, yang macam satu angkatan gitu lah, Nat, sama aku. Namanya Fajar dan Doni. Jadi bertiga lah nih mereka satu angkatan, nggak ada senior di sana kan. Fajar, Doni sama si Rama. Nah, adalah tuh setelah apel itu selesai, Rama, Fajar, Doni pun mulailah bertugas. Waktu itu bagi tugasnya kayak gini. Rama sama Fajar jaga di pos 1, si Doni jaga di pos 2. Jadi ada macam pos 1, pos 2 dekat perumahan itu. Nantinya setiap 2 jam sekali mereka akan rolling, Wak, atau mereka akan berganti posisi kayak gitulah. Oke, aku di pos 1 kok pos 2 ya pisah lah ini. Tes. Nah, pada saat mereka berjaga di pos masing-masing, Doni yang seharusnya
Harusnya tadi di mana? Di pos 2. Tiba-tiba datang Wak dia ke pos 1. Belari tuh gopoh-gopoh, wajahnya panik. Wih, Wak, parah Wak, parah. Tempat nih parah. Katanya, apa kau nih? Kenapa kau ketakutan kayak gitu? Macam habis ngeliat hantu kau, kata mereka. Ya memang, aku habis ngeliat hantu. Hantu apa? Napas dulu Don, tenang kau dulu, cerita dulu pelan-pelan, kata si Fajar kayak gitu. Nah pada saat itu Doni terdiam bentar kan. Dia ngatur nafasnya dulu yang masih terengah-engah itu. Tenang dulu, bu, tenang kata mereka. Lalu setelah kondisinya udah mulai tenang, Wak, Doni pun mulailah menceritakan semuanya. Ya kan? Jadi apa yang dia lihat tadi tuh? Tadi Wak, waktu aku lagi patroli, aku kan jalan kaki kan, pergilah aku ke blok belakang. Nah waktu lagi di belakang itu, aku dengar suara anak kecil lagi main dekat situ. Aku kira anak tuh ya udah warga komplek aja yang memang lagi keluyuran malam-malam ya kan. Makanya aku mau nyari dia, aku mau antar dia pulang. Ngapain kok tengah malam juga masih main kayak gini? Tapi waktu aku cari kemana-mana ada sumber suara itu nggak ada. Aku nggak nengok anak-anak sedikit pun. Nggak ada anak-anak kecil yang lagi main di situ. Aku pikir dia lagi sembunyi kan, Wak, kata si Doni lagi kan. Aku pikir dia lagi sembunyi. Pas kali di situ memang ada rumah kosong yang memang belum jadi itu lagi dibangun. Jadi aku inisiatif masuklah ke dalam sana. Waktu aku masuk ke dalam, Wak, betul memang ada anak kecil. Tapi dia lagi meluk kaki aku. Nah kan betul berarti ketemu sama orangnya. Seramnya di mana? Bentar dulu. Anak tuh bukan manusia, Wak. Hah? Kenapa? Ada aku pikir anak-anak wajahnya kelihatan tua kali, rambutnya botak, semua giginya ompong. Terus dia bilang apa? Nyariin aku ya Pak. Katanya kayak gitu. Coba kalian bayangkan, ada anak kecil kayak gitu. Itu pun aku nggak tahu entah dari mana dia tiba-tiba datang udah ada di peluk kaki aku. Apa nggak jantungan aku, makanya aku langsung berlari ke sini. Tendang anak tuh langsung lari aku ke sini. Iya Wak, Rama sama Fajar nyimak kan ngelongok. Masa sih? Memang waktu itu kami antara percaya sama nggak percaya, Wak. Jadi waktu itu kami bilang, kok yakin nggak? Memang itu yang kau tengok, jangan-jangan kau lagi halu. Ini baru jam 9 loh soalnya, belum terlalu malam kali. Masa udah ada hantu? Kata mereka berdua kan. Sumpah demi Allah, aku nggak bohong loh, Wak. Ini malam pertama aku lo jaga di sini. Ngapain aku berulah kayak gini? Cuman kok gangguannya udah separah ini. Aku nggak sanggup, pokoknya aku nggak mau lagi balik ke pos 2. Aku nggak mau sendirian jaga di situ, kata si Doni kayak gitu. Nah karena si Doni ini nggak mau jaga di pos 2, akhirnya di waktu itu Doni ditempatkan sama aku. Nah dia di pos 1 bersama si Rama. Sedangkan si yang berjaga di pos 2 siapa? Fajar gantian. Karena di antara kami kayaknya Fajar tuh paling berani lah gitu. Dan untungnya setelah berganti posisi ini, si Fajar yang ada di pos 2, Doni balik ke pos 1. Sampai jam shift malam selesai, mereka nggak lagi mengalami gangguan apa-apa, Wak. Jadi malam yang kedua itu cuman lah si Doni yang diganggu. Cuma yang ditengoknya itu tadi sosok ada macam bayi ajaib gitu lah mungkin kan. Peluknya, nyari aku ya, kata. Nah dah tuh kan. Setelah shift malam ini selesai, Wak, seperti biasa Rama pun segera kembali lagi ke kontrakan. Sampai di kontrakan gak lupa Rama memberi makanan ke anak burung hantu peliharaannya tadi tuh kan. Lalu setelah Rama ngasih makan, dia masuklah ke kamar, dia mau istirahat. Karena mungkin dia juga udah kecapean kali, langsung ketiduran aja aku di situ. Nah, di tengah tidurnya itu, mimpi buruk yang menghantui dia kemarin tiba-tiba muncul lagi. Kalau kemarin si Rama tengoknya apa? Sosok perempuan rambutnya lepek kali kan, terus bau gitu kan, ada di samping kasurnya. Hari ini Rama kembali melihat sosok perempuan yang sama, Wak. Tapi bedanya kali ini perempuan itu sedang berdiri di depan pintu kamarnya si Rama sambil natap si Rama, bukan duduk di sebelah dia. Dengan tatapannya yang tajam, Wak, lagi-lagi si sosok perempuan itu mengucapkan kalimat yang juga sama seperti kemarin. Dia bilang apa? Balikkan anak aing, balikkan anak aing. Dan sama juga, Wak, setiap kali sosok itu berbicara, bau anyir darah tuh tetap masih menguar dari mulutnya sampai bikin si Rama nih mual lagi. Karena udah nggak tahan Rama cium bau anyir itu kan, Rama pun langsung tiba-tiba tersentak gitu, Wak. Bangun dia dari mimpinya. Dia pergi lagi ke kamar mandi, itu muntah-muntah lagi. Kayak gitu terus mimpi dia, 2 kali dia mimpi kayak gitu. Nah setelah dia mengalami 2 kali mimpi buruk dengan sosok yang sama, Wak, si perempuan berambut lepek tadi sama bau mulut tadi tuh. Pada saat itu Rama ini tetap ngerasa ya itu cuman mimpi biasa aja. Dia tidak sama sekali ngerasa ada yang janggal sama mimpinya, Wak. Biasa aja. Mungkin aku juga kecapean, mungkin apa kayak gimana gitu segala macam kan. Namanya mungkin Rama si sepemberani itu. Meskipun setiap kali bangun tidur Rama ini selalu mual-mual setelah cium bau darah itu, Wak. Rama hanya membiarkan ya udah rasa mualnya hilang sendiri aja. Nanti kalau misalnya mual aku udah hilang, nanti aku balik lagi istirahat. Balik lagi aku melanjutkan aktivitas aku seolah-olah memang nggak terjadi apa-apa gitu. Masih positive thinking nggak sih Rama? Nah terus, Wak, sampailah pada suatu hari ketika si Rama ini mendapatkan shift pagi nih, bukan shift malam lagi, shift pagi dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Waktu dia lagi bertugas pagi-pagi itu, ada salah satu warga komplek mereka namanya Pak Heru sedang merayakan ulang tahun anaknya yang masih TK, Wak. Rumahnya Pak Heru ini ramai lah itu kan, didatangi sama keluarga, sama teman-teman anaknya yang ikut merayakan acara ulang tahun itu. Nah sampai menjelang malam ketika langit udah mulai agak gelap lah gitu kan, sore mau maghrib kayak gitulah, tamu-tamu di rumahnya Pak Heru belum pada pulang.
pulang tua. Anak-anak juga masih main-main tuh di sekitar komplek perumahan itu. Rama terus saja ditengoknya, diperhatiinnya gitu kan. Perhatikanlah anak-anak itu dari jauh. Sampai akhirnya Rama lihat ada banyak anak-anak di sana berlarian mereka sama kawan-kawan berlarian menuju ke salah satu rumah kosong yang memang belum jadi. Nah, karena di area itu ada banyak sekali material bangunan yang berceceran, tentunya kan bahaya kalau misalnya anak-anak main di sana ya kan. Paniklah si Rama. Dia berlarilah ke sana, dikejarnya lah. Tunggu, mau kemana kalian? Jangan ke situ. Nah, untungnya belum sempat anak-anak ini masuk ke dalam rumah kosong itu. Rama itu udah lebih dulu nahan adik-adik itulah. Jadi adik-adik ini belum sempat masuk. Rama bilang, adik-adik ini mau kemana? Nggak boleh masuk ke sini ya, bahaya. Terus adik-adik ini ngomong kayak gini, tadi kita lihat ada yang lari masuk ke sini juga om. Kita mau main sama dia. Katanya, hah? Siapa yang lari ke sini? Masuk dia, teman kalian katanya. Nggak kenal sih om, kami nggak tahu. Tapi dia anak kecil kok om, kepalanya botak. Waktu aku dengar ucapan anak-anak tuh, aku langsung teringatlah sama kejadian yang si Doni itu kan. Dan lokasi tempat Doni ditampain sosok itulah rumah kosong yang si Doni samperin malam-malam tuh. Itu dekat situ. Botak. Adik-adik nengok, ada yang botak. Iya, om botak, bukan teman kami tapi. Kok sama ya bentuknya macam diceritain Doni kemarin? Botak. Angker memang tempatnya nih, kata si Rama kayak gitu. Nah, adalah tuh karena takut terjadi sesuatu yang membahayakan, Rama pun segera langsung mengantar anak-anak itu kembali ke rumahnya Pak Heru kan, Pak, yang Bapak Hajat nih. Tidak lupa juga Rama pun mengingatkan mereka untuk jangan main sembarangan ke rumah-rumah sekitar ini, adek ya. Mainnya dekat-dekat rumah aja. Rumah kosong tuh berbahaya soalnya banyak-banyak material gitu. Nah, gak lama setelah Rama mengantar anak-anak itu, jam kerja di shiftnya pun selesai. Seperti biasa, Rama kumpul lagi sama teman-temannya untuk apel pulang. Setelah mengikuti apel sampai di perjalanan menuju ke kontrakan, Rama jadi kepikiran nih sama kejadian-kejadian janggal yang dialami beberapa waktu terakhir. Kenapa ya setiap aku kerja dekat sini nih pasti aja ada yang janggal. Terus kenapa setiap kali nyampe kontrakan aku kok ngerasa istirahat aku tuh kurang ya? Gara-gara itu aku suka mimpi buruk soal si perempuan rambut lepek itulah. Aneh kali, Nat. Kenapa tiba-tiba vibe hidup aku tuh jadi horor gini ya? Di sini tuh Rama baru kayak memusatkan lagi perhatiannya soal kejanggalan yang kemarin kan yang masih positif tinggi aja kan, Wak. Ini udah enggak. Ntar loh, mampet. Pikiran tuh Rama, kenapa ya kok jadi kayak gini ya hidup aku. Nah, nyampe dia di kontrakan, seperti biasa Rama kasih makan burung hantu peliharaannya. Sebenarnya waktu itu aku udah capek kali Nadia. Sambil ku suapin makan si burung hantu nih, aku macam enggak mungkin lah. Enggak mungkin hidup aku jadi sekarang horor-horor, enggak, itu cuma perasaan aku aja. Ayo cepluk makan, kata gitu kan. Udah lah, nggak usah dipikirkan, habis ini aku istirahat, aku tidur, besok aku kerja lagi. Semoga malam ini aku tidak dimimpikan sama si perempuan rambut lepek itu ya, gitu. Dah, Rama pun mulailah rebahan di kasur sambil mendengar lagu di HP-nya. Pada saat Rama lagi leyeh-leyeh gitu sambil nunggu kantuknya itu datang, Lalu, antara sadar dan nggak sadar, apa yang Rama khawatirkan tadi, yang tadi itu soal kenapa ya horor-horor kali kejadian lagi, Kalau kemarin si Rama ini cuman mengalami teror itu lewat mimpi aja, kali ini terornya terasa sangat dekat dan nyata, Nadia. Jadi waktu si Rama lagi denger lagu yang mengalun dari HP-nya itu, tiba-tiba lagu itu berubah jadi suara perempuan. Intonasinya tinggi. Dan perempuan tuh ngomong apa? Sama, balikan anak aing, balikan anak aing, balikan anak aing, katanya. Astagfirullah, suara apa itu? Ini ngapain aku terus-terusan diteror? Ya aku nggak pernah lo ngambil anak orang. Aku nggak pernah nyulik siapa-siapa. Ngapa aku diganggu terus? Apa yang mau aku balikkan? Orang aku nggak ambil apa-apa kok. Udah nggak betul nih. Kemarin-kemarin soalnya di mimpi, Nadia. Ini waktu aku lagi denger ada suara, atau aku nggak lagi tidur ya. Aduh merinding. Sadar ada yang nggak beres di sini, Rama pun mulai ngerasa was-was di situ. Karena kan bukan di mimpi lagi kan suaranya, betul dar langsung gitu kan. Lalu keesokan harinya ketika Rama ini masuk kerja, dia masih terus tuh kepikiran sama sosok perempuan rambut lepek yang neror dia sama kata-kata yang selalu dia keluarkan itu kan, balikan anak aing, balikan anak aing. Sampai akhirnya suatu hari ketika si Rama ini pulang kerja, misteri yang membuat Rama penasaran ini pun akhirnya terungkap. Wah, ini kenapa nih balikan anak aing? Mungkin di antara kalian udah ada yang tahu ya. Nah, jadi ceritanya di hari itu sekitar jam 8:30 malam lah Rama balik nih ke kontrakan dari shift pagi dia. Dari jauh sebelum masuk ke kontrakan, dari jauh dia tengok ada banyak sekali warga-warga yang berkumpul di depan kontrakannya. Berisik kali dia, rame kan orang-orang lagi datang. Nah, entah apa yang sedang mereka ributkan, aku nggak tahu. Aku dekatlah ke sana. Nah, waktu disamperin, didekatin sama Rama, rupanya tetangga dia, namanya Dimas, lagi kesurupan, Nah, si Dimas ini berasal dari Jawa Timur dan sehari-harinya dia berbicara menggunakan
dengan bahasa Jawa, kata si Rama. Cuman anehnya, aku tahu kali, dia tuh selalu medok kali dia bahasa Jawanya. Cuman waktu dia kesurupan itu, lancar dia ngomong bahasa Sunda. Dia ngomong terus tiba-tiba dia ngomong kayak gini. Balik ke nana aing, balik ke nana aing, kata. Kenapa si Rama itu denger Dimas ngomong kayak gitu, balik ke nana aing, langsung lah dia teringat sama sosok perempuan lepek yang selama ini suka neror dia ngomong kayak gitu kan. Ih, ini jangan-jangan sosok yang ngerasukin si Dimas tuh dia nih. Dan ternyata betul, Wak. Tepat ketika si Dimas ini langsung kan dia nampak si Rama di situ kan beradu tatap nih sama si Rama. Disitulah Dimas langsung menunjuk ke si Rama sambil bilang, "Siap, balikkan anak aing ayeuna." Kata, balikkan. Nah, karena Dimas ini marah-marah sambil nunjuk Rama, tuh ya warga-warga yang di sana pada noleh ke aku semua, Nat. Balik juga natap ke aku. Apalagi dia bilang balik ke anak aing ayeuna. Itu ya mereka langsung bilang, Rama, anak siapa yang lagi kau bawa? Kau jangan macam-macam kau di sini. Cepat balikin anaknya, kata gitu. Pak, tunggu dulu Pak, Bu. Saya nggak tahu apa-apa loh. Saya juga nggak ngerti maksudnya apa. Saya nggak pernah bawa pulang anak orang ke sini. Bapak, Ibu, tetangga siapa sih pernah lihat kan? Saya ini bukan penculik. Mana pernah anak orang saya bawa ke sini? Pernah ngelelengok? Terus tiba-tiba Dimas nih ngomong lagi, Dimas lagi kerasukan itu. Anak aing kusiarante. Anak aing. Balikan anak aing. Ayeuna. Denger Dimas ngomong gitu, barulah Rama nih ngerti. Oh iya, tahu aku nih pokok masalah dari ini semua nih, tahu aku. Rama pun langsung ngampirin Dimas yang masih kesurupan itu, dia tanya, anak gue yang burung hantu tuh ya? Kata si Dimas kayak gitu. Oh, aku nggak tahu sama sekali. Maafin aku ya. Ini gimana tapi cara ngelepasinnya? Lepaskan dia di tempat kau ngambil dia. Bawa anakku ke sana. Oke, siap. Maafkan aku nggak tahu sama sekali itu anakmu. Ternyata balikkan anak burung hantu tuh yang diambil sama si Rama tempo hari itu. Aku langsung masuk aku dalam rumah, aku buka rantainya, aku ambil burung hantu tuh. Waktu itu juga nanti aku langsung balik lagi ke perumahan tempat aku kerja tuh, langsung ku taruh lagi di mana tempat aku temuin dia, dekat gudang semen tuh. Taruh. Maaf ya, Ceplok, kita harus berpisah. Kau ternyata bukan punya aku, kau punya. Balikkan anak aing, kau punya si perempuan rambut lepek dah, balik ke sana. Agak sedih juga aku, dia lucu katanya. Cuma macam mana lagi kan, dibanding dia diteror terus sama balik ke anak aing tadi itu sama si perempuan rambut lepek. Dan betul pula tuh, sejak si Rama melepaskan si Ceplok itu, si burung hantu itu, sosok perempuan berambut lepek itu udah nggak pernah lagi neror dia, Wak. Rama sebenarnya masih nggak tahu tuh kenapa si sosok perempuan itu bisa mengklaim kalau si burung hantu ini sebagai anaknya. Aku juga nggak tahu Nadia. Entah burung hantu tuh mungkin lah jelmaan dari sosok astral. Aku juga nggak mau sana kali pikirannya, cuman ya aku juga nggak tahu. Dan pun aku nggak ada niat buat cari tahu lagi. Yang penting sekarang aku bisa istirahat dengan tenang tanpa diteror lagi sama si perempuan rambut lepek, kata dia. Ya Allah. Oke, Wak, jadi tadi pengalaman horor yang dialami sama Rama selama bekerja sebagai security. Sampai kisah ini selesai, Wak, misteri tentang kenapa si Rama ini selalu didatangi sama si sosok perempuan berambut lepek yang bau kali tadi tuh memang nggak terjawab sama sekali. Jadi sosok itu datang cuman mau cari si burung hantu yang dia anggap sebagai anaknya aja. Tapi di sisi lain sebenarnya masih ada juga, Wak, banyak misteri yang belum terpecahkan dari kisah ini kan, Wak. Khususnya tentang teror-teror yang Rama alami selama dia bekerja di perumahan elit itu. Selain sosok anak kecil berkepala botak dengan wajah tua yang aku ceritain tadi, Rama ini juga bilang sebenarnya kalau masih ada banyak kali Nadia kejadian-kejadian horor yang aku alami, yang teman-teman juga alami di sana. Mulai dari warga komplek yang bilang kalau dia nih ngelihat ada banyak sekali kuburan di dalam perumahan itu, padahal di sana nggak ada kuburan sama sekali. Ini warga yang ngomong kayak gitu. Terus pernah juga katanya ada tukang bangunan yang tiba-tiba jatuh, dia didorong sama sesuatu yang nggak terlihat pas dia lagi ngecek genteng. Terus katanya Rama yang santai itu orangnya pernah kesurupan juga di sana. Banyak kali kata si Rama. Tapi yang menurut Rama paling epik dan paling membekas di hatinya adalah kisah yang aku ceritain ini, Wak. Ini kisah yang mau dia bagikan sama kita semua. Dan menariknya, meskipun Rama ini sudah sering sekali mengalami kejadian horor selama bekerja di sana, Wak, hal itu nggak bikin si Rama ini kapok. Sampai hari ini, Nat, aku masih bekerja sebagai security, sama juga masih di komplek perumahan itu. Sampai hari ini, kita doakan sama-sama semoga semua kegiatan Rama dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Rama beserta teman-temannya bisa bekerja dengan tenang tanpa gangguan yang berarti. Amin. Oke, Wak, kalau misalnya kalian juga ada kisah horor yang pengen dibagikan ke kita, boleh langsung kirimin aja ke kisahhororwawa@gmail.com. Jangan lupa juga sertakan nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisah kalian di-up di video selanjutnya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah gede dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru, and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.